Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Haniani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, jurusan Keperawatan dengan nomor pokok 10402045. Di sini saya diberi kesempatan untuk merangkum buku dari Dr. Ujang Chandra SSH MH MIP dengan berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Dalam buku ini memiliki 10 bab. Bab 1 orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bab 1 orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang memiliki isi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Beberapa landasan yaitu landasan histori, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan pun tujuan Pancasila yaitu tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan yang penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era reformasi. Adapun Pancasila lambang negara Indonesia yaitu sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, larangan penggunaan lambang negara, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat dan memiliki beberapa sistem filsafat, yaitu pengertian filsafat dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun secara keseluruhan memiliki suatu kesatuan yang sistematis, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma yang memiliki pengertian nilai yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Adapun pengertian etika dapat diartikan sebagai pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral sehingga etika dan moral sulit dipisahkan. Sedangkan norma yaitu objek filsafat, objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi materi muatan sila-sila Pancasila yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu memiliki makna mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain dan membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan memiliki organisasi yaitu cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran, dan memiliki fungsi yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7 memahami demokrasi
Pancasila, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara, bertindak berdasarkan prosedur mayoritasnya. Beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang keempat, periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak untuk turut secara dalam pemerintahan. Yang kelima, hak untuk melanjutkan keturunan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Yang kedelapan, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah. Yang kesembilan, hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Di sini dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bab 10 menjelaskan negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan beradab. Sekian dari resume buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.